Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala UPTD SDN Al-Azhar II, yang kami banggakan Bapak Ibu Dewan Guru UPTD SDN Al-Azhar II. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang penuh keberkahan ini dalam acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di UPTD SDN Al-Azhar II, di mana merupakan program kegiatan dari calon guru penggerak Ibu Sulistiani SPD angkatan 10. Salawat serta salam kepada Imam kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita dibawa dari zaman jahiliyah kepada iman dan Islam. Izin kepada para senior saya di sini, saya sebagai moderator sedang membuat rangkaian acara yang akan kami bawakan. Yang pertama adalah pembukaan dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Acara hari ini kami buka. Semoga dengan pembacaan Bismillah tadi membawa keberkahan dan membawa kegiatan kita kali ini menjadi kegiatan yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Menginjak acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu wajib nasional. Kepada Bapak Syafiuddin, waktu dan tempat kami persilakan. Kepada para hadirin dipersilakan berdiri. Kepada para hadirin dipersilakan kembali ke tempat. Menginjak acara selanjutnya, sambutan dari Bapak Kepala UPTD SDN Al-Azhar II, Bapak Salah MPD, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Syafiuddin, UPTD
bendera pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dalam momen acara aksi nyata diskriminasi penyebaran amal dan beberapa budaya positif di negeri Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam acara kali ini adalah merupakan acara dari program Guru Penggerak Angkatan 2010, di mana program ini sudah memasuki angkatan 20 untuk Usulistiani. Bapak dan Ibu guru sekalian, perlu saya sampaikan bahwa tugas daripada guru penggerak yang pertama yaitu pemimpin dalam proses belajar mengajar yang membantu pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Kemudian yang kedua, memotivasi teman-teman sejawat guru yang lain untuk menerapkan pembelajaran yang berfokus pada siswa. Dan yang ketiga yaitu menjadi agen perubahan dalam ekosistem sekolah untuk mewujudkan siswa yang berprofil belajar Pancasila. Harapan saya kepada Usulistiani Sarjana Pendidikan, yaitu guru penggerak angkatan 10 PTDS di negeri Tanah Jawa, semoga dapat memberikan atau memotivasi guru yang lain untuk mengikuti program guru penggerak ini, dan semoga apa yang disampaikan dalam aksi nyata ini dapat terus berlanjut demi mewujudkan siswa yang mempunyai sisi positif yang kuat. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sekjen DPD atas waktunya, dan semoga apa yang Bapak Sekjen sampaikan dapat menjadi motivasi tersendiri bagi kita semua, supaya kedepannya kita dapat menjadi guru yang lebih baik lagi dalam aktiviti lembaga kita masing-masing. Amin. Menginjak acara selanjutnya, pembacaan doa, di mana akan dipimpin langsung oleh Almarhum Bapak Refni SPDI. Kepada Bapak Refni, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Refni SPDI atas pembacaan doanya. Semoga apa yang beliau bacakan tadi menjadi lantunan doa yang akan membawa keberkahan bagi kita. Amin. Kemudian kepada acara inti, yaitu acara pemaparan materi yang akan disampaikan dan dibawakan langsung oleh Ibu Sulistiani SPDI selaku calon guru penggerak angkatan 1. Kepada Ibu Sulistiani, waktu dan tempat sekarang bersih.
kepada semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala UPTD SDN Alas Raja 2, Bapak Zahlan MPD, serta Dewan Guru UPTD SDN Alas Raja 2 yang saya hormati pula serta saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini bersama-sama untuk menghadiri aksi nyata saya tentang diseminasi budaya positif di UPTD SDN Alas Raja 2. Selawat serta salam tidak lupa saya sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita dapat memperoleh syafaat dari beliau pada yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya banggakan, saya ada sedikit pantun. Nanti ketika saya menyampaikan pantun, Bapak Ibu seperti biasa sambut dengan saya seperti itu Bapak Ibu ya. Ya. Membeli pepaya di toko sebelah. Saya. Ya. Sambil berjalan membawa acar. Saya. Izinkan saya membaca Bismillah. Saya. Semoga aksi nyata saya berjalan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu yang saya banggakan, sedikit review dari saya bahwasanya aksi nyata ini adalah tugas terakhir dari modul 1. Sebenarnya ada 4 submodul dari modul 1 dari pendidikan guru penggerak yang saya ikuti. Yang pertama itu modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul 1.2 tentang peran dan nilai guru penggerak seperti yang Bapak Kepala Sekolah tadi paparkan, jelaskan. Kemudian yang ketiga itu modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Nah, yang terakhir ini submodul yang terakhir adalah 1.4 tentang disiplin positif. Itu Bapak Ibu. Nah, dari akhir modul ini saya ditugaskan untuk memberikan pengimbasan kepada sekolah yang saya tempati yaitu di UPTD SDN Alas Raja 2 tentang apa yang sudah saya peroleh tentang teori-teori disiplin positif dari modul yang saya pelajari seperti itu Bapak Ibu. Kemudian saya diminta untuk berbagi pengalaman dan pemahaman saya tentang budaya positif di sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, sebelumnya saya perkenalkan dulu Bapak Ibu, di sini ada 3 tokoh. Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Kepala Sekolah kita, terutama Bapak Zahlan MPD selaku Kepala Sekolah, karena beliau sudah memfasilitasi saya untuk melaksanakan aksi nyata di sekolah ini serta mengizinkan saya seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Zahlan. Selanjutnya di sini ada Ibu Timu Ari Nursiani. Beliau adalah fasilitator saya mengikuti guru penggerak. Nah, beliau ini yang memfasilitasi saya sekaligus menjadi dosen saya dalam program guru penggerak yang saya ikuti. Nah, selanjutnya ini tidak asing lagi Bapak Ibu karena sudah 2 kali mendampingi saya ke sekolah kita. Nah, beliau adalah Ibu Wardatul Jamilah, pengajar praktek yang berasal dari SMAN 1 Grega. Begitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini ada teman-teman saya yang tercinta yang saya banggakan. Nah, di sini saya ingin mengucapkan terima kasih yang banyak untuk rekan sejawat saya. Nah, mohon maaf Bapak Ibu karena selama kurang lebih 3 bulan saya banyak merepotkan Bapak Ibu seperti itu. Ya, Bapak, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan motivasi
Nah, di sini tujuan aksi nyata yang saya lakukan yang pertama adalah menumbuhkan budaya positif dalam diri siswa sendiri. Artinya ini motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang timbul dari dalam jiwa peserta didik kita, tanpa dipengaruhi oleh motivasi ekstrinsik seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, tujuan aksi nyata saya ini yang kedua, mewujudkan pembelajaran berpihak pada murid sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan sesuai dengan implementasi kurikulum Merdeka seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin positif yang kuat. Nah, di sini kita sebagai pendidik diminta untuk menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin positif yang kuat seperti itu, Bapak Ibu. Baik, sekali lagi Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan selamat datang para guru hebat Al-Jadu Alas Raja 2 seperti itu, Bapak Ibu ya. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita di UPTD SDN Alas Raja 2. Selanjutnya, baik Bapak Ibu, di sini ada beberapa konsep utama dari modul budaya positif yang saya pelajari. Yang pertama, Bapak Ibu, ada perubahan paradigma baru. Kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, dari konsep utama modul positif ini nanti kita akan ulas satu persatu seperti itu, Bapak Ibu ya. Tapi sebelumnya saya mohon maaf Bapak Ibu. Di sini saya tidak bermaksud menggurui atau merasa lebih banyak ilmu seperti itu, Bapak Ibu ya. Tetapi saya di sini ingin berkolaborasi, bekerja sama, serta belajar bersama dengan rekan sejawat UPTD SDN Alas Raja 2. Saya yakin sekali bahwa kita, Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, tentu sudah banyak belajar tentang disiplin positif. Misalnya dari PMR, Ibu Khalifah ya, kita sudah pernah membuka disiplin positif dan mengerjakannya seperti itu, Bapak Ibu ya. Jadi kita di sini akan belajar bersama, saling sharing. Jadi mohon maaf, bukan maksud menggurui Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita mulai dari pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Kita garis bawahi kata terdiferensiasi, Bapak Ibu. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kita garis bawahi terdiferensiasi. Artinya terdiferensiasi itu kita memberikan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, biasanya kita dulunya Bapak Ibu ya, jarang sekali kita memperhatikan keunikan atau karakteristik peserta didik. Maksudnya di sini kita memberikan pembelajaran secara klasikal. Nah, semua peserta didik kita sama ratakan, itu Bapak Ibu ya. Tetapi pada paradigma baru, implementasi kurikulum Merdeka ini, peserta didik harus diperhatikan karakteristiknya maupun keunikannya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak disamaratakan, begitu Bapak Ibu ya. Kebetulan di sini di UPTD Alas Raja 2, Kurmer sudah di 1, kelas 1, kelas 2, 4 dan 5 Bapak Ibu ya. Nah, untuk apa? Untuk mewujudkan pelajar yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, sedikit saya ulas tentang profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Pastinya sudah pernah mendengar elemen pada profil pelajar Pancasila. Apa saja Bapak Ibu profil elemennya? Ada 6 yang kemarin.
beriman, dan bertakwa. ya, ya, nah, ya, betul. Nah, ini Bapak Ibu ya. Di sini ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, lalu bergotong royong seperti yang dikatakan Bapak Ibu tadi, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Nah, di sini Bapak Ibu, ini yang akan kita harus tumbuhkan kepada peserta didik kita. Ya, nah, ini yang disebut dengan kebajikan universal seperti itu Bapak Ibu. Nah, pada implementasi kurikulum mereka ini, inilah yang harus ditumbuhkan dari peserta didik kita seperti itu Bapak Ibu. Nah, biar semakin ingat Bapak Ibu, di sini kita nyanyikan secara bersama-sama. Setidaknya kita mengingat dulu 6 dimensi tersebut ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap hari memang saya menyanyikan di kelas saya Bapak Ibu lagu profil pelajar Pancasila. Di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bernyanyi bersama seperti itu Bapak Ibu ya. Supaya Bapak Ibu tidak tegang. Biasanya kan bercanda. Nah, di sini saya lihat ada ketegangan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita mari kita bernyanyi bersama profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu ya. Ayo Bapak Ibu. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan sopan, yang mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan sopan, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, mungkin sedikit saja Bapak Ibu ya. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya sedikit melekat dalam pikiran kita 6 dimensi profil pelajar Pancasila tadi Bapak Ibu. Nah, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila tadi Bapak Ibu, dibutuhkan disiplin positif yang kuat. Nah, dari disiplin ini dalam pemikiran Bapak Ibu, di dalam benak Bapak Ibu, disiplin itu apa Bapak Ibu? Sedikit saja tentang disiplin. Patuh. Kemudian taat ya. Semuanya benar Bapak Ibu, tidak ada yang salah di sini. Ya. Kita garis bawahi kepatuhan. Disiplin itu identik dengan kepatuhan. Nah, dalam budaya kita, mana kata disiplin di mana ini menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, betul tadi kepatuhan, taat juga betul. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Mengapa tidak nyaman? Kadang kita mendengar disiplin atau aturan sudah takut Bapak Ibu. Peserta didik ketika mendengar aturan harus begini. Nah, anak didik kita sudah merasa takut seperti Bapak Ibu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan
intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, sebagai pendidik Bapak Ibu, kita diwajibkan untuk menciptakan peserta didik kita yang mempunyai disiplin diri yang timbul dari dalam dirinya sendiri. Artinya, mereka melakukan disiplin bukan karena takut, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan, bukan karena disogok, itu Bapak Ibu. Tetapi tugas kita menemukan disiplin yang timbul dari dalam diri siswa itu sendiri. Nah, itu yang dinamakan dengan motivasi intrinsik. Kalau ingin mendapatkan penghargaan tadi, takut karena dihukum, karena imbalan, itu yang dinamakan motivasi ekstrinsik. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, tadi sudah saya katakan sebelumnya bahwa motivasi harus ada di dalam diri peserta didik, ya Bapak Ibu ya. Nah, itu tugas kita. Seperti itu Bapak Ibu. Harus menumbuhkan disiplin tanpa karena ingin dipuji, karena ingin mendapatkan penghargaan atau hadiah, tetapi karena lahir dari dalam jiwa peserta didik kita. Itu Bapak Ibu ya. Jadi lebih baik motivasi intrinsik atau ekstrinsik Bapak Ibu. Ya, sepakat ya, kita harus membuat anak termotivasi dari dalam alias termotivasi secara intrinsik, in di dalam, X di luar, itu Bapak Ibu ya. Ya. Nah, untuk mewujudkan disiplin positif tadi, tentu saja ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Kenapa? Kalau tidak dipenuhi dari kelima ini, maka disiplin positif itu tidak akan tercipta. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi apa saja lima kebutuhan dasar manusia? Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup, betul. Kemudian yang kedua kebutuhan kasih sayang serta rasa diterima. Kemudian ada kebutuhan dasar penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, kita bahas dari kebutuhan untuk bertahan hidup. Hal ini bersifat fisiologis seperti kesehatan, rumah, dan makan. Komponen psikologisnya adalah rasa aman. Nah, dalam kebutuhan bertahan hidup ini Bapak Ibu, seperti makan, kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh pakaian, butuh keamanan, kesehatan, seperti itu Bapak Ibu, untuk mempertahankan hidup, seperti itu. Nah, di sini harus terpenuhi Bapak Ibu, seperti itu. Kalau orang Jawa bilang sandang, pangan, dan papan, nah itu masuk dalam kebutuhan bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Pada kebutuhan ini Bapak Ibu meliputi kebutuhan koneksi sosial. Contohnya pada peserta didik kita menemukan anak yang cari perhatian, seperti itu Bapak Ibu ya. Kan di kelas ada anak yang ingin disayang, kadang-kadang tiba-tiba memeluk, seperti itu. Nah itu anak-anak membutuhkan kasih sayang Bapak Ibu. Mungkin saja di rumah mereka kehilangan kasih sayang orang tua, karena di sini sebagian besar orang tuanya merantau, seperti itu Bapak Ibu. Nah di sini sebagai guru kita harus memberikan rasa sayang kepada mereka. Selanjutnya yang kemarin itu ada di pertemanan di sekolah kita yang dikucilkan Bapak Ibu ya. Dan mereka merasa sedih. Nah itu tidak boleh, harus diterima dalam pertemanan atau kelompok Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah penguasaan. Dalam hal ini biasanya orang ini dianggap berharga. Contohnya pada peserta didik kita, ada peserta didik yang ingin menguasai kelas. Kadang ada, setiap hari kan ada pembacaan doa. Nah, sebutan ingin memimpin. Nah, itu yang dinamakan
penguasaan, Bapak Ibu. Kemudian di sini kebebasan. Anak-anak itu sebenarnya tidak ingin ditekan, Bapak Ibu, dengan banyaknya tugas seperti itu. Sebagai guru kita tidak boleh mengekang mereka gitu. Nah, di sini anak-anak bebas mengutarakan pendapat mereka selama dalam hal yang positif, Bapak Ibu ya. Itu yang dimaksud dalam kebebasan. Kemudian kebutuhan dasar kesenangan. Mereka ingin selalu senang. Jadi kita sebagai guru memperhatikan yang diinginkan apa. Oh, pembelajaran dengan menggunakan video. Jadi kita harus memperhatikan lingkungan belajar serta kebutuhan anak didik kita, Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi apa yang mempengaruhi saya untuk melakukan ini, melakukan itu? Nah di sini motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, berperilaku karena ingin mendapatkan ketidaknyamanan dan hukuman. Nah di sini murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Jadi dia termotivasi disiplin. Oh, saya nanti kalau tidak disiplin dihukum oleh Pak Roni, seperti itu contohnya. Jadi mereka disiplin karena takut kepada Bapak Roni, bukan karena timbul dari dalam, karena takut dihukum Pak Roni, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian motivasi yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, murid di sini melakukan disiplin karena ingin diberi hadiah oleh guru, seperti itu. Kalau saya disiplin nanti oleh guru diberikan martabak, seperti itu. Misalnya, nah di situ tidak melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan hadiah. Itu masuk dalam ekstensi seperti yang pertama tadi. Sebaliknya, motivasi yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri. Nah, di sini artinya motivasi dari dalam murid sendiri. Nah, itu tugas kita bagaimana caranya membentuk karakter anak yang bertanggung jawab serta mandiri untuk melakukan disiplin itu sendiri tanpa harus adanya paksaan, hukuman dan ingin dipuji atau diberikan hadiah. Seperti itu Bapak Ibu. Seperti yang saya ulas tadi, yang sangat dibutuhkan, yang sangat diperlukan adalah motivasi. Apa itu Bapak Ibu? Intrinsik, seperti itu. Nah, selanjutnya ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada yang namanya disiplin itu gagal melakukan disiplin. Kenapa penyebabnya? Karena diberikan hukuman. Nah, ini hukuman gagal karena mendisiplinkan anak gagal karena menyakitkan. Karena menyakitkan itu anak-anak yang dihukum tentu saja merasa tersakiti. Namun dipendam, Bapak Ibu ya. Kenapa? Tidak nyaman dan merasa takut. Seperti tadi, oh saya terlambat upacara. Besoknya datang lagi karena takut dihukum Pak Roni. Jadi lebih pagi seperti itu. Padahal dia terpaksa, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian memaksa. Hukuman memaksa, mau tidak mau murid harus melakukan. Jadi karena terpaksa, jadi tidak sadar diri, tidak karena kesadaran sendiri, seperti itu. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Nah, di sini pemberian hukuman dapat membentuk anak yang berbohong. Kenapa? Jika saya berkata benar, nanti saya dihukum. Oh ya sudah, saya tidak mau berkata benar, biar tidak dihukum, seperti itu. Jadi itu identitas gagal karena bisa membentuk anak berbohong, itu Bapak Ibu ya. Kemudian murid menjadi rendah diri. Nah, dari kita memberi hukuman, anak-anak itu kadang ada yang merasa malu karena misalnya disuruh berdiri, disuruh pokoknya disuruh yang berdiri 10 menit di bidang yang berbeda. Nah itu anak-anak malu, kemudian membentuk anak menjadi pribadi yang rendah diri, seperti itu Bapak Ibu ya.
Kemudian identitas gagal yang kedua adalah pemberian penghargaan. Kenapa gagal? Karena tidak efektif. Jadi tidak efektifnya di sini, ketika anak diberikan penghargaan, maka anak akan melakukan disiplin, melakukan sesuatu yang baik karena ingin mendapatkan hadiah seperti itu. Kemudian merusak hubungan. Nah, ketika guru memberi hadiah kepada si A, si B, pastinya merasa iri, tidak nyaman. Nah, itu bisa timbul iri ke si A ya seperti itu Bapak Ibu ya intinya. Kemudian mematikan kreativitas. Nah, di kelas kita anak-anak itu bisa berkreasi sendiri. Nah, ketika berkreasi di kelas bulim sama. Bulim memberikan atas kreasinya, bulim memberikan kotak pensil seperti itu. Nah, anak-anak merasa oh saya menciptakan ini berbuat diri saja sudah dapat hadiah dari bulim, berarti tidak usah yang bagus tadi karena yang begini-begini saja sudah dapat hadiah seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi anak berhenti stop di situ saja tidak mau berkembang. Kemudian menghubung dengan sistem ranking. Nah, mengapa sistem ranking dihapus pada kurikulum Merdeka Bapak Ibu? Kira-kira kenapa sistem ranking dihapus? Karena kalau ada cari kita berarti utama dari diri sendiri karena penghargaan. Ya betul. Nah, sistem ranking itu dihapus. Yang pertama itu karena ingin mendapatkan penghargaan, jadi belajar karena ingin ranking. Kemudian kenapa gagal? Karena bagi anak-anak yang tidak ranking tadi, tentu saja akan merasa sedih, rendah diri. Jadi ketahuan diejek sama teman-teman. Rankingnya paling bawah dari 20 murid ke 20. Malu-malu kan seperti itu Bapak Ibu ya. Makanya dihapus. Kemudian sistem ranking juga membuat wali murid menjadi minder karena anaknya dianggap kurang pintar seperti Bapak Ibu ya. Oleh karenanya mengapa itu dihapus Bapak Ibu untuk sistem ranking. Nah, di sini ada konsep disiplin identitas sukses. Konsekuensi. Nah, ketika anak berbuat salah, pastinya kita sebagai guru pernah memberikan konsekuensinya. Contohnya, ketika anak melupakan botol minuman, pastinya kita sebagai guru, ayo, apa yang harus dilakukan? Kamu sudah melupakan botol minuman, seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi penguatannya jangka pendek pada waktu itu saja, tidak tertanam karena ibu guru menyuruhnya langsung seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian perlu monitor berkelanjutan. Artinya guru harus selalu memantau kesalahan peserta didik. Jadi kalau tidak dipantau, siswa akan berbuat salah lagi. Seperti itu Bapak Ibu ya, dari konsekuensi. Kemudian ada stimulus respon. Nah, ketika anak melupakan minuman, tentu saja guru akan mengatakan, kenapa kamu melupakan minuman? Karena saya lari-lari Bu, respon anak seperti itu. Apa yang akan kamu lakukan? Akan ngepel. Jadi guru memberi stimulus, siswa merespon. Itu Bapak Ibu ya. Murid menghormati peraturan. Artinya di sini ini murid menjadi patuh Bapak Ibu. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Terkadang siswa yang bersalah kita langsung, oh ayo kamu sudah melupakan minuman, ayo bersihkan. Padahal sebenarnya anak itu harusnya disuruh minta maaf dulu, tapi gurunya meminta untuk langsung mengepel begitu ya. Kemudian ini restitusi. Nah, restitusi ini penting. Kenapa? Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Di sini murid ketika berbuat salah akan diminta untuk bertanggung jawab dengan inisiatifnya sendiri tanpa disuruh oleh guru. Kamu sudah mengganggu temanmu, apa yang akan kamu lakukan? Meminta maaf seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Dalam restitusi ini tentu saja akan membentuk karakter anak yang mandiri dan bertanggung jawab seperti itu Bapak Ibu. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, dengan meminta maaf berarti mereka sudah menghormati dirinya dan menghormati
orang lain. Kemudian ada teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Artinya anak-anak tidak karena disuruh atau dikontrol oleh guru, karena bukan untuk menyenangkan orang lain, tetapi minta maaf tadi karena timbul dari keinginannya sendiri. Itu dalam restitusi Bapak Ibu ya. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Dalam restitusi ini, murid akan lebih bersemangat dalam memecahkan masalah. Misalnya terlambat sekolah, kita tanyakan, kamu biar tidak terlambat sekolah, apa yang akan kamu lakukan? Tidur lebih awal, seperti itu Bapak Ibu ya. Dalam restitusi itu membentuk karakter anak yang mandiri serta bertanggung jawab Bapak Ibu. Nah, di sini konsep disiplin pendekatan institusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian institusi sendiri yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen 2004. Kemudian apa ciri-ciri restitusi? Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Artinya anak-anak dalam proses restitusi ketika berbuat salah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan untuk memperbaiki dirinya menjadi yang lebih baik lagi. Kemudian memperbaiki hubungan dengan teman, misalnya mengganggu tadi diminta untuk minta maaf, nah itu memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Kita menawarkan, bertanya kepada murid pada restitusi, kamu selama sekolah nak, kira-kira keyakinan apa yang kamu langgar, disiplin guru seperti itu Bapak Ibu ya. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Akan datang lebih awal seperti itu. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Artinya tadi dari 5 kebutuhan dasar kita cari apa yang membuat mereka tidak melakukan disiplin, apa yang membuat mereka terlambat. Kira-kira apa nah yang membuat mereka terlambat datang ke sekolah? Ditanya Bapak Ibu, kebutuhan apa yang mereka tidak terpenuhi. Kemudian yang terakhir, fokus pada karakter. Nah di sini kita membentuk karakter mandiri dan bertanggung jawab untuk menebus kesalahan, belajar dari kesalahan untuk memperbaikinya. Ini adalah konsep disiplin menurut restitusi Bapak Ibu. Nah, di sini ada perbedaan dari hukuman, konsekuensi, serta restitusi. Kasusnya pada siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Tentu saja Bapak Ibu setiap hari pasti ada aja anak yang tidak mengerjakan PR ya Bapak Ibu ya. Nah, dari segi hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Nah, ketika ada anak tidak mengerjakan PR, maka terkadang kita menyuruh mereka berdiri 10 menit. Nah, itu tidak ada hubungan dengan tidak mengerjakan PR lalu disuruh hormat bendera 10 menit. Itu tidak ada hubungan dengan yang dilakukan anak-anak Bapak Ibu ya. Kesalahan anak tidak berhubungan dengan hukuman. Itu yang dalam contoh menurut segi hukuman. Nah, siswa marah dan murid-murid menjadi takut karena dihukum. Siswa tadi marah dan takut Bapak Ibu ya. Kalau dilihat dari segi konsekuensi, ketika anak tidak mengerjakan PR, maka guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Artinya pada konsekuensi ini ada keterkaitan dengan kesalahan anak dengan konsekuensinya. Jadi tidak mengerjakan PR, ibu guru harus memberikan konsekuensi mengerjakan PR saat istirahat atau 3 kali lipat. Itu pada konsep konsekuensi. Kemudian apa pada konsep restitusi? Guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Pada restitusi, guru akan bertanya ketika ada anak tidak mengerjakan PR, kenapa kamu tidak mengerjakan PR, Rani misalnya? Karena usia mandu. Lalu keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Disiplin misalnya, seperti itu Bapak Ibu ya.
mengerjakan PR lagi, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Di sini guru harus berdiskusi secara terbuka bagaimana anak membantu dirinya menemukan solusi sendiri tanpa kita perintah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, coba di sini Bapak Ibu ada kasus, kita bedakan mana hukuman, mana konsekuensi Bapak Ibu ya. Kasus yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu menurut Bapak Ibu masuk hukuman apa konsekuensi? Saya tidak akan terlambat lagi. Dia datang terlambat ke sekolah, disuruh menulis 100 kali lipat. Hukuman apa konsekuensi? Iya, yaitu hukuman. Kenapa Bapak Ibu disebut hukuman? Karena menulis saya tidak akan terlambat lagi dan 10 kali kan hukuman. Jadi dia tidak apa? Memberi seperti ini, nah kamu kan melakukan kesalahan, karena ya kamu harus apa? Ya. Ini kenapa disebut hukuman? Karena terlambat sekolah dengan mencatat 100 kali lipat di buku tidak ada hubungannya, tidak ada hubungan dengan kesalahan yang dilakukan. Harusnya kalau konsekuensi harus berhubungan hubungannya. Di sini tidak berhubungan, terlambat sekolah disuruh mencatat, itu berarti hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Iya, hukuman. Tapi apa? Karena lari dengan terlambat. Ya, hukuman benar sekali Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Disuruh push up hanya karena tidak pakai masker. Iya, hukuman. Tidak ada hubungan dengan kesalahan. Tidak ada hubungan kesalahan dengan hukuman yang diberikan ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Di sini ada anak mencoret-coret. Oh, kamu mencoret harus apa? Harus apa tadi? Mengganti kertas. Itu berarti ada hubungannya. Dicoret kertas jadi mengganti kertas. Itu konsekuensi. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Ya, konsekuensi. Sudah masuk ya Bapak Ibu ya. Yang kemudian meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Bapak Ibu. Ya, oke. Konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada pembelajaran. Iya, kenapa Bapak konsekuensi? Karena sesuai korelasinya antara hukuman dengan pembelajaran. Iya, betul sekali. Ada hubungan dengan pelajaran PJOK. Lari lapangan itu ada hubungannya dengan pelajaran PJOK. Baik, sudah mengenal Bapak Ibu ya. Nah, di sini sudah saya isi karena tadi Bapak Ibu sudah benar semua, jadi tidak usah saya bahas. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi alias kontrol guru. Yang pertama menghukum. Gambarnya Bapak Amse. Mikir. Kemudian membuat rasa bersalah. Pak Roni. Pak Ifni biasanya. Kemudian membuat rasa bersalah. Kemudian teman. Teman biasanya bully putih kaca. Biasanya bully kayu mengatur-atur anak bisa putih kaca dari kamu. Kemudian pemantau, mantau. Biasanya saya kalau lihat buku ngajar, bukan selalu berdiri di seperti ini. Bukan memantau seperti itu. Kemudian ada manajer. Nah, manajer itu
penghukum, Bapak Ibu ya. Ya, kita lebih banyak ada penghukum untuk mendisiplinkan anak. Baik, kita ulas di sini tentang posisi kontrol guru. Nah, contoh kasus siswa sering terlambat masuk ke sekolah atau terlambat pada upacara bendera. Pada Paroni biasanya ya, kalau terlambat di upacara bendera, saya melihat Paroni. Pak Hukum, Pak Paroni akan mengatakan ini ketika dia menghukum. Patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas sampai jam istirahat. Nyengit Paroni, kata muridnya seperti itu, gitu ya. Ya, penghukum. Nah, di situ sebagai penghukum karena nadanya agak tinggi dan agak melontot sedikit, begitu ya. Saya melihat Paroni seperti itu. Ya. Iya, karena banyak. Ya, atribut pada upacara bendera saya menemukan banyak anak-anak ngeyel, tidak memakai atribut dasi dan topi. Kemudian pada rasa membuat rasa bersalah, guru akan berkata, berapa kali bu guru harus memberitahu kamu? Bu guru kecewa sama kamu. Tentunya pasti ada seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Nah, anak-anak akan merasa oh saya sudah membuat guru saya kecewa. Itu Bapak Ibu ya. Ya, biasanya Bapak Ibu pernah begitu. Berapa kali Bapak ucap. Dan yang Bapak Ibu biasanya ya. Itu pembuat rasa bersalah. Anak-anak kelihatannya sedih, tetapi anak-anak belum tentu disiplin seperti itu Ibu ya. Kemudian pada posisi teman. Nah, ayolah yang tertib buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Pause. Etorot dari ya. Sahabat etorot. Karena kita itu posisi sebagai teman. Nah, di situ anak-anak kadang ada yang nurut, tapi banyak yang enggak. Saya dibantu oleh guru. Ada pangse. Dino kan masih punya Paroni. Sudah tak pangse tak kenapa? Nah, kadang itu anak-anak lagi. Nah, itu posisi teman. Kalau pada posisi pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Pak Sapi. Nah, ditanya. Pak Sapi menanyakan konsekuensinya apa? Mau lagi terlambat boleh, benar maaf. Dari kakak tanya dari kamu, Pak Safi pemantau. Kalau pada posisi manajer ditanya, apa kamu tahu kesalahanmu apa? Kalau terlambat sekolah, kamu tahu kesalahanmu apa? Ditanya dulu pelan-pelan. Lalu kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Ditanya dengan nada yang baik, tidak marah. Tanya launan gitu kan. Masih tanya lagi solusinya. Kalau begitu gimana? Bagaimana kamu selanjutnya agar tidak terlambat? Nah, itu pada posisi manajer. Seperti itu Bapak Ibu contohnya. Nah, di sini pada posisi manajer kita akan menanyakan keyakinan yang dilanggar seperti terlambat upacara atau tidak menggunakan atribut, itu melanggar disiplin. Berarti keyakinan apa yang sudah melanggar disiplin guru. Nah, kita kembali ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja yang kita buat? Nah, ada dua pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira pertanyaan pemantik yang pertama jawabannya apa Bapak Ibu? Mengapa? Menggunakan helm supaya apa? Supaya aman. Ya, keselamatan betul sekali. Kemudian, mengapa menggunakan masker cuci tangan? Untuk kesehatan. Ya, yang pertama untuk keselamatan dan yang kedua untuk kesehatan. Keselamatan dan kesehatan kita yakin kalau memakai helm selamat, jadi kita pakai. Kalau mencuci tangan kita sehat, jadi kita yakin. Nah, mengapa harus keyakinan? Karena ini keyakinan timbul dari
disusun menjadi kegiatan kelas. Misalnya saya menanyakan dulu, apa saja peraturan yang harus dipatuhi? Oh, Bu tidak boleh berkata kasar sama ibu guru, tidak boleh mengganggu teman. Nah, itu peraturan misalnya. Kemudian kita rumuskan menjadi keyakinan. OPNJ disimpulkan yaitu dari tidak boleh berkata kasar atau mengganggu teman, kita menjadikan lebih spesifik lagi yaitu saling menghormati, seperti Bapak Ibu ya. Kemudian setelah itu saya menempel lainnya di dinding bersama anak-anak. Nah, saya sudah membuat pada tahun ajaran baru kemarin di awal masuk keyakinan kelas yang sudah saya tempel. Nanti bisa Ibu, Bapak Ibu lihat sendiri di kelas saya ini. Nah, ini Bapak Ibu ya, saya bentuk menjadi seperti ini karena anak-anak meminta membuat bentuk bunga. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya harap nanti Bapak Ibu juga membuat keyakinan kelas agar nanti bisa jadi acuan ketika anak melanggar disiplin. Seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan. Seperti tadi, kalau peraturan itu panjang-panjang, siswa tidak boleh berkata kasar. Nah, tetapi di sini keyakinan kelas disingkat saja dan lebih mudah diingat menjadi saling menghormati, saling menyayangi, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian sedikit saja agar tidak mudah. Nah, sedikit saja selanjutnya Bapak Ibu di berupa pernyataan universal, artinya umum secara melarati sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, artinya disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, jadi tidak boleh dengan kata tidak boleh mengganggu teman, bukan seperti itu, tetapi saling menyayangi, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian sekolah dilibatkan saat membuat, artinya semua siswa-siswi ikut terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Ini yang saya terapkan kemarin pada anak didik saya, Amel dan Aini, Bapak Ibu ya. Suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada segitiga restitusi ini ada dialog antara siswa dan guru untuk mencari solusi bersama, Bapak Ibu. Nah, kemudian pada segitiga restitusi ada 3 hal, yaitu menstabilkan identitas. Nah, pada menstabilkan identitas kita semua akan melibatkan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Artinya di sini kita diminta untuk mengetahui penyebab dari kesalahan. Kemudian validasi tindakan salah. Kemudian yang ketiga mengenalkan keyakinan. Mencari tahu apa kesalahan kamu, kenapa kamu berbuat ini, kenapa kamu mengganggu teman, keyakinan apa yang sudah melanggar. Itu pada segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, di sini ada contoh segitiga restitusi yang saya terapkan, yaitu pada anak yang sering terlambat datang sekolah. Kita simak bersama Bapak Ibu ya. Nah,
keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar, itu Bapak Ibu ya. Kemudian ada contoh kasus kedua, sama Bapak Ibu, penerapan segitiga restitusi, namun kasusnya berbeda, yaitu iseng dalam mengganggu teman. Contohnya seperti ini. Ya, baik Bapak Ibu, itu dua contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan kepada siswa saya. Yang pertama itu validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Baik Bapak Ibu, kita sudah berada di ujung acara, di penghujung pemaparan saya. Nah, di sini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Semoga Bapak Ibu sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar yang berprofil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Nah, mungkin ini saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Karena tadi saya buka dengan pantun, maka saya akan menutupnya dengan pantun juga. Nanti Bapak Ibu sambut dengan saya ya, biar tidak mengantuk. Gitar kata tiada kata, dapat dijual 10 dinar. Usai sudah acara aksi nyata, semoga dapat hal yang benar. Yang mohon maaf Bapak Ibu apabila penyampaian saya ada salah-salah kata atau perbuatan yang tidak menyenangkan Bapak Ibu ya. Akhirul kalam dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Bapak moderator kita yang ganteng. Amin. Terima kasih kepada Ibu Sulistiani SPD selaku calon guru penggerak dengan pemaparan yang sangat mantap, suratan kalau kata saya. Alhamdulillah untuk pemaparannya, dan ini menjadi ilmu bagi kita semua yang hadir di acara hari ini, menjadi ilmu kedepannya supaya bagaimana yang sudah dipaparkan oleh Ibu Sulistiani menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua ketika kita berhadapan dengan peserta didik nanti di lembaga kita masing-masing. Kemudian untuk sesi tanya jawab, mungkin ada pertanyaan dari para hadirin yang belum paham atau ingin menanyakan hal yang lebih dalam lagi kepada Ibu Sulistiani supaya menjadi bahan tambahan. Mungkin satu persatu nanti silakan. Mungkin ada yang ingin bertanya. Siap? Sama saya. Saya berikan Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi setelah saya mendengarkan, saya menangkap tentang penghargaan atau hadiah reward untuk murid. Itu tadi saya menangkapnya, penghargaan itu merupakan identitas gagal. Ya, seperti itu yang saya dengar tadi, saya tangkap dari Ibu Suli. Sekarang bagaimana menurut Ibu Suli sendiri? Padahal menurut saya mungkin sama teman-teman semua di sekolah ini mungkin sudah biasa, karena memberi hadiah untuk
yang lebih pintar atau istilahnya menjawab pertanyaan dengan benar dikasih hadiah itu sudah biasa, karena menurut saya itu merupakan bentuk yang sangat efektif untuk memotivasi murid biar biar tambah semangat. Menurut saya itu. Tapi menurut Ibu Suli sendiri bagaimana? Terima kasih. Jawaban akan ditampung Bapak Mungkin saya langsung dulu itu. Ya, biar nanti sekalian Ibu Sustiani langsung menjawab. Mungkin ada pertanyaan lagi dari para hadirin yang belum paham. Ya, Bapak Sofie ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya ada tambahan dari saya, bahwasanya tadi sudah dibawakan oleh Ibu yang sendiri. Saya punya pertanyaan yang begini, banyak sekali tantangan yang kita hadapi dalam mendisiplinkan murid. Salah satunya adalah budaya asing lewat gadget atau HP atau internet dan sebagainya. Bagaimana, pertanyaan saya, bagaimana Ibu Sulistiani sendiri ini untuk caranya paling efektif untuk mengatasi hal tersebut sehingga anak memiliki disiplin yang kuat. Seperti itu pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat mantap sekali dari Bapak Sofie. Mungkin langsung dijawab saja Ibu Sustiani. Nanti jika ada yang menambah lagi untuk pertanyaan bisa kita lanjutkan. Baik, terima kasih Bapak Moderator dan juga terima kasih kepada para sejawat. Saya akan mencoba menjawab yang pertama pertanyaan dari Bapak Hamzah. Nah, di sini Bapak Hamzah mengatakan bahwa pemberian penghargaan yang saya paparkan tadi merupakan identitas gagal. Seperti itu Bapak Hamzah ya. Padahal kata Bapak Hamzah pemberian hadiah itu efektif untuk memotivasi seperti itu. Tetapi kenapa Bu Sulis kok memasukkannya ke identitas gagal? Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya akan mencoba menjawab, tapi nanti bisa Bapak Ibu saling diskusi ya. Di sini kenapa saya tekankan kepada identitas gagal? Maksudnya penghargaan di sini penghargaan dalam bentuk barang Bapak Ibu ya, dalam bentuk barang. Nah, di sini kurang efektif karena anak termotivasinya karena ingin diberi hadiah berupa buku, berupa barang. Yang dimaksud saya di sini hadiahnya berupa barang. Akan tetapi untuk pemberian reward seperti ucapan jempol, pintar, bagus, itu bisa saja kita gunakan seterusnya karena saya juga melakukan itu. Tetapi untuk yang berupa barang-barang pada proses belajar mengajar saya rasa kurang efektif Bapak Ibu. Itu tidak merupakan motivasi intrinsik, tetapi motivasi ekstrinsik. Seperti itu Bapak Hamzah. Mungkin Bapak Hamzah ingin bertanya kembali. Untuk hadiah tidak maksudnya tidak efektif. Tapi untuk reward mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Hamzah. Nah, mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu guru untuk menjawabnya. Apa sudah cukup? Cukup ya. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan dari Bapak Syafiuddin. Kita banyak tantangan untuk mendisiplinkan anak, terutama dari gadget. Anak punya HP ke rumah, sehingga disiplin positifnya kurang karena terpengaruh HP. Seperti itu ya Bapak Safi. Bagaimana kita usaha kita sebagai seorang guru? Nah, di sini kita dituntut untuk selalu membentengi anak. Tentu saja juga harus bekerja sama dengan orang tua Bapak Ibu. Oleh karena itu ada kolaborasi dengan wali murid. Itu sebenarnya untuk membentengi anak didik kita. Jadi tidak
Jadi diperlukan pembentengan dari perkembangan seperti itu, penjagaan orang tua atau pengawasan dari orang tua. Mungkin seperti itu Bapak Safi, harus ada kolaborasi dengan orang tua. Kemudian anak-anak diberikan dari teknologi, kita bisa memanfaatkan yang positif seperti memberikan tugas melalui HP dengan kita rancang sendiri dengan model seperti apa. Misalnya seperti permainan atau game seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu menurut saya, kolaborasi dengan wali murid. Kemudian dari kita sendiri sebagai guru selalu memberikan wejangan, kemudian memberikan hal positif melalui teknologi. Kita berikan melalui pembelajaran itu Bapak Ibu ya. Mungkin itu sedikit jawaban dari saya. Apabila ada tambahan dipersilakan Bapak Ibu. Terima kasih atas jawaban dari Ibu Sulistiani. Mungkin Bapak dan Bapak Safi sudah puas dengan apa yang yang sudah dipaparkan oleh Ibu Sulistiani. Di antaranya tadi mungkin dari ada reward baik secara verbal ataupun non verbal. Bagaimana reward secara verbal itu mungkin lebih efektif bagi yang bisa tangkap seperti itu. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin ada rekan-rekan yang ingin bertanya. Sudah? Ya, alhamdulillah semuanya mungkin sudah merasa apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Sulistiani tentang materi untuk hari ini sudah tersampaikan semua. Jadi semua ilmunya sudah mungkin insya Allah kita dapatkan. Jadi kedepannya ketika kita memberikan pelajaran atau kita berhadapan dengan peserta didik kita, ketika memiliki kesulitan terkait disiplinan tadi, kita bisa terapkan apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Sulistiani tentang disiplin intrinsik tadi yang dikedepankan, bagaimana menimbulkan atau memunculkan disiplin itu dari dalam diri siswa sendiri. Jadi bukan yang dari ekstrinsik, baik dari hukuman dan sebagainya. Jadi itu insya Allah ketika kita terapkan di sekolah, itu akan menjadi sebuah nilai-nilai yang memang berkesinambungan untuk siswa ke depannya seperti itu. Apalagi dengan program pemerintah, terutama di kurikulum Merdeka, ya itu yang harus kita kejar seperti itu Bapak Ibu. Alhamdulillah, mungkin untuk seminar kali ini kita cukupkan. Kami selaku moderator kami ucapkan terima kasih terutama kepada Ibu Sulistiani, kepada Bapak Sembilan serta rekan-rekan sejawat kami yang ada di sini. Tidak banyak yang akan mungkin kita dapatkan atau kita berikan, tapi selebihnya kami